Salam Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semua. Biarlah di tahun yang baru ini Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah dan setiap doa Bapak Ibu dijawab oleh Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang 3 prinsip doa yang dikabulkan. Saya ambil dari Matius 7 ayat 7-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam ayat yang kita baca ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengabulkan atau menjawab setiap doa yang dinaikkan oleh umatnya. Bapa di sorga memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam Matius 7 ayat 7 ada 3 prinsip doa yang dikabulkan. Prinsip yang pertama adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Bapa kita dan kita ini adalah anak-anaknya. Seorang anak hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Seorang anak mempunyai hak untuk meminta sesuatu yang menjadi kebutuhannya kepada Bapaknya. Atas dasar ini, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita supaya kita mempergunakan hak meminta kepada Bapa melalui doa. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita meminta kepada Bapa. Hal yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita ini tidak mampu atau tidak punya apa-apa. Karena orang yang mampu adalah orang yang tidak butuh pertolongan. Orang yang mampu adalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan ingin supaya kita minta kepadanya. Karena setiap apa yang kita minta, maka Tuhan akan berikan. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, ayat 2 bagian akhir, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kalau kita tidak meminta, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita butuh sesuatu yang baik dari Bapa di sorga. Karena Bapa tidak pernah memberikan hal yang buruk atau hal yang jahat kepada kita. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah kita harus memintanya selaras dengan kehendak Bapa. Bapa tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kita memintanya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah carilah maka kamu akan mendapatkan. Di dalam prinsip mencari ini ada 2 makna yang harus kita mengerti. Yang pertama adalah berusaha atau bertindak. Bapa di sorga mengajari kita untuk bukan hanya minta, tetapi juga kita harus berusaha. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati.
Bahkan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus dengan terus terang berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Makna yang kedua dari prinsip mencari adalah berhikmat. Tuhan memberikan akal budi kepada kita supaya kita bisa menemukan hal-hal yang praktis atau metode-metode yang baik supaya kita bisa menemukan apa yang menjadi kebutuhan kita yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga adalah mengetuk. Di dalam prinsip mengetuk ini ada dua arti. Yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah tindakan terus-menerus. Kita tidak mungkin mengetuk rumah seseorang hanya cukup sekali, kemudian kita tinggalkan. Butuh kesabaran, butuh tindakan yang terus-menerus sampai tuan rumah itu membuka pintu. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita berdoa, itu adalah perintah yang harus kita lakukan terus-menerus, sehingga menjadi gaya hidup bagi setiap orang yang percaya. Bila 3 prinsip itu dilakukan, niscaya doa kita akan dikabulkan. Tuhan Yesus memberkati.